Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Jika teman-teman merasakan baik, kondisi yang baik pada hari ini atau hari seterusnya, maka itu adalah nikmat yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman yang mana pengalaman ini mungkin terus berkelanjutan dikarenakan pengalaman yang saya alami itu adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Mungkin sampai saat ini di posisi saya sendiri, saya merasakan banyak sekali tantangan-tantangan yang ketika kita ingin menjadi lebih baik, ketika kita ingin berproses untuk meningkatkan kualitas kuantitas diri kita ke jalan yang baik, itu banyak sekali tantangannya. Mulai dari orang lain, dari teman terdekat, bahkan dari keluarga. Itu tuh ada. Saya merasakan itu ketika saya berpikir secara sadar. Nah, emang berpikir nggak sadar tuh gimana sih? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Saya berpikir secara sadar bahwasannya ketika saya ingin meningkatkan kualitas kuantitas pada diri saya, itu banyak sekali tantangannya yang saya harus terima. Terkadang tantangan itu membuat diri kita berpikir lebih dalam. Kenapa sih? Kenapa ketika saya ingin berubah menjadi lebih baik, banyak sekali tantangan-tantangan yang saya temukan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ketika saya ingin berproses menjadi lebih baik daripada sebelumnya, kenapa itu banyak sekali tantangan-tantangannya? Saya berpikir, wah, ternyata menjadi lebih baik itu sangat menyakitkan, sangat melelahkan. Apalagi nih ya, saya tuh orangnya asli itu pendiam. Tapi itu nggak menutup kemungkinan saya bisa berproses menjadi lebih baik. Pernah di satu sisi ketika saya ingin bisa berbicara di depan banyak orang, di situ malah saya dihina, dicaci maki. Malah ada persepsi orang tentang diri saya ketika saya ingin berani berbicara di depan orang. Ah, itu mah cuman cari muka aja. Ah, itu mah cuman caper aja gitu. Ah, itu mah cuman orang-orang yang apa ya bahasanya tuh ya. Ya sama sih cari perhatian juga itu. Cuman di situ kita kembali lagi kepada diri kita, teman-teman. Kita ambil substansi inti dari kita berproses itu apa? Apa yang kita inginkan dari proses diri kita ini menjadi lebih baik itu apa? Coba kita tanyakan kepada diri kita secara lebih mendalam. Karena itu, ketika kita mengetahui hal itu akan membuat diri kita semakin kuat ketika ujian, masalah, tantangan banyak menyerang diri kita. Kenapa kita bisa kuat? Ya karena kita tahu alasan diri kita sendiri. Kenapa kita ingin menjadi lebih baik? Kenapa kita ingin berproses menjadi lebih baik ke depannya? Kita tahu bahwasanya kita memiliki alasan yang membuat diri kita menjadi kuat. Tapi yang namanya manusia ya, terkadang kita lupa. Kita nggak sadar bahwasannya ketika saya nih, contohnya saya, mengalami permasalahan yang begitu sangat banyak. Akibat saya ingin berkembang lebih baik.
saya malah menghina diri saya sendiri, mengejas. Saya malah membuat diri saya menjadi pesimis. Itu terkadang pikiran-pikiran itu hadir dihadapkan kita. Ya malum aja sih namanya manusia. Tapi ingat kembali teman-teman, ketika kita memiliki alasan yang tepat untuk kita mau berproses menjadi lebih baik, itu pasti kita akan bangkit lagi. Saya yakin. Karena setiap proses itu nggak ada yang mudah. Butuh kesabaran, kerajinan, tekad yang kuat, optimis, dan semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Apalagi saya kondisinya sebagai seorang pelajar tingkat tinggi, yang di situ banyak disajikan sebuah pembelajaran kehidupan yang nantinya itu menjadi bekal untuk kedepannya lagi. Karena kenapa ya? Saya baru merasakan hal ini di kondisi di saat saya sudah berpendidikan tinggi, yaitu sebagai mahasiswa. Saya waktu SD, waktu TK, SD, SMP, SMA itu belum pernah merasakan, belum pernah berpikir secara mendalam tentang hal ini. Mungkin ya karena pikiran saya masih belum berkembang, masih belum luas. Itu alasannya. Tapi nggak apa-apa. Jangan pernah menyerah, tetap semangat dan terus berjuang. Itu kuncinya. Jika nantinya teman-teman, diri saya pribadi sedang melakukan proses menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ketika ada yang menyakiti diri kita, itu ya udah, kita terima aja, kita bungkus dan kita simpan yang baiknya, yang buruknya kita ambil sebagai pembelajaran bahwasannya, oh, ketika kita melihat teman kita yang sedang berprogres menjadi baik, kita bisa menggambarkan bahwasannya teman itu ingin menjadi lebih baik. Kita bantu, kita dukung, kita support. Bahkan kalau bisa kita sama-sama kerjasama untuk menjadi lebih baik. Kan itu kan gak menuntut kemungkinan. Pasti itu lebih enak. Ya, itu semua pasti akan terjadi. Akan dialami oleh setiap orang yang mau menjadi dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa sih itu ada ya? Kalau menurut Fatih sendiri, itu ada karena setiap orang memiliki pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki ego dan lain sebagainya. Tapi itu nggak apa-apa. Yang terpenting kita tuh sadar, kita tahu alasannya apa, dan kita mau untuk terus bergerak ke arah yang baik. Terus memandang masa depan dengan penuh harapan. Ya walaupun kalau kata Mbak Sherly, masa depan itu tidak pasti. Tapi kita bisa membangun masa depan. Dengan apa? Dengan melihat apa yang kita lakukan pada saat ini. Apakah itu positif atau negatif? Apakah itu menghasilkan sebuah hasil atau nggak ada hasil? Apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Itu kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana kita bisa melihat masa depan? Caranya adalah kita melihat apa yang saat ini kita kerjakan. Nah, teman-teman,
Sekiranya jika teman-teman ingin berproses lebih baik, saya pastikan teman-teman harus mempunyai alasan-alasan yang tepat untuk tetap terus kuat dalam menjalani rintangan ketika teman-teman sedang berproses menjadi lebih baik. Ya, semua itu nantinya akan terbayar. Semua itu nantinya akan terbayar ketika kita sudah melewati permasalahan-permasalahan itu. Di situ kita akan memetik hasil panen kita dari apa yang kita tanam. Kan ada mafuzot yang berbunyi man yajro yaksud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Dan itu tidak mendustakan. Teman-teman harus memiliki sebuah tujuan untuk berproses menjadi lebih baik. Itu teman-teman mau seperti apa. Dan saya juga pun seperti itu. Kalau dari diri saya pribadi, saya ingin bisa menjadi pembicara yang hebat. Saya bisa menjadi seorang apoteker. Ya, saya bisa menjadi pemimpin yang hebat. Saya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, untuk negara. Saya ingin itu. Dan bagaimana saya bisa mendapatkannya? Itu dilihat dari apa yang saat ini saya lakukan. Dan begitu juga teman-teman, saya pastikan seperti itu. Emang kehidupan itu sangat keras ya. Butuh tekad yang kuat, butuh keyakinan diri pribadi, butuh rasa cinta pada diri pribadi, butuh pemikiran yang luas. Jika itu semua terpenuhi, maka sudah dipastikan bahwasanya kita sanggup untuk menjalani hidup ini. Kita kuat. Dan itu hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak ada batasannya. Yang terpenting kita memiliki walaupun hanya ya 50% lah dari 100%. Gak apa-apa. Terus berproses. Kan intinya kita berproses menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tuh suka bercerita, suka berdiskusi. Jika teman-teman memiliki komentar terhadap video saya ini, maka dipersilahkan. Karena saya butuh evaluasi, butuh kritikan juga sama teman-teman nih. Untuk ke depan itu nanti gimana. Biar saya tahu kekurangan apa yang ada pada diri saya. Dan itu pasti akan saya perbaiki. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.